Ingat-ingat ya. Untuk antisipasi ya. Oke. Sudah ketemu belum? Nah, berapa cc di situ? 10 Diajarkan, sudah diajari ya? Sudah. Membuat larutan lidokain sudah ya? Sudah. Oke, saya nggak akan pulang. Sudah bisa ya? Gimana caranya? Dioplos, ngambil apa dulu? Yang diambil apa dulu? Yang diambil apa dulu? Aquapides. Yang diambil apa dulu? Yang diambil apa dulu? Yang diambil apa dulu? Yang diambil apa dulu? Aquapides dulu apa lidokain dulu? Kalau Anda ngoplos obat di rumah sakit, yang diambil obatnya dulu apa larutan pengencernya dulu? Yang diambil Baru Aquapides, obat-obat. Dijelaskan beserta rasionalnya. Apa? Sudah tingkat 3 harus bisa merasional semua tindakan apapun yang kita lakukan. Apa? Apa teman-teman? Yang diambil apa dulu? Kemarin sudah praktek di rumah sakit ya. Kalau kita mau ngurus obat itu yang benar yang diambil apa dulu? Sisakan di ampulnya, bagi vial kecilnya. Nah, rasional itu. Jadi lebih baik mungkin ambil aquapides dulu satu, kemudian baru ambil larutan atau obatnya satu. Nah, kemudian baru nanti kita ambil tarik itu sambil mengejarkan secara otomatis. Ya. Nah, begitu baru nanti akan kita masukkan. Memasukkannya sudah bisa ya? Gimana arahnya? Ya nanti sambil lab ya, nanti ada bimbingan lab terkait itu berdiri dimasukkan ke situ. Oke, itu cara setting. Sebelum tadi saya ke PT ternyata menatanya masih belum bisa. Tolong diperhatikan setting tempat itu. Kita posisi adalah di sebelah kanannya pasien. Lampu sorot menghadap ke vulva ibu. Dibutuhkan 2 lampu sorot, satu untuk heading, satu adalah untuk mengangkat. Karena nggak ada meja satu lagi saya tidak bisa mempraktekkan. Tapi bisa dipraktekkan Bu Ana ya. Oke, jadi ada 2. Kemarin bagus ini juga sudah. Satu lampu sorot ke sini, persiapan untuk persalinan dan heading. Satu lagi adalah untuk mengangkat tempat tidur bayi. Lapisan di situ ada perlak. Jadi kalau kita memberikan alas pada pasien itu bukan horizontal ya, tapi vertikal. Dari atas ke bawah, karena darah nanti akan ke sini dan nanti akan turun ke bawah. Underpad juga begitu, posisinya sebaiknya adalah seperti itu. Ingat-ingat ya. Oke, kemudian setting di atas ada 2 tempat. Yang pertama partner set isinya apa saja? Partner set isinya apa saja? Yang akan kita gunakan pertama itu biasanya apa? Setengah koker. Kalau untuk amniotomi betul sekali ya. Setengah koker. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Pinset anatomi. Terus apa lagi? Pinset anatomi dipakai buat apa kalau di persalinan? Pinset anatomi dipakai buat apa? Jadi nanti apa ini proses persalinan nanti? Iya, belum dipakai ya. Yang digunting, gunting apa kalau bentuknya seperti ini? Iya, gunting plasenta. Kalau yang seperti ini, gunting epis, gunting perineum ya. Dan buah-buah apa ini? Buah-buah krem. Baik.
Kemudian ini butuh handscoon ya. Handscoon siapkan, readykan, ini sudah siap. Kemudian ditambah di sini adalah 3 pasang ya, minimal 2 pasang. Satu untuk VT nanti kalau kotor, habis itu ganti kalau terus untuk menolong persalinan ya. Handscoon dengan hadapnya adalah ke atas juga. Kemudian kucing dibuat untuk apa itu namanya, tempat lidokain, tempat oksitosin ya. Tempat plasenta harus kresek, ada kreseknya karena dia nanti akan kita proses untuk selanjutnya. Kemudian bengkok minimal 2 ya, minimal 2. Satu nanti kalau untuk kita amniotomi untuk air ketuban, kemudian satu lagi untuk kotor. Kemudian setiap bengkok ini kita harus tahu volumenya berapa ya, mau 100 atau 150 kita harus tahu. Kemudian ini tolong untuk disiapkan 2 set ya, dan sudah mulai dapat ya. Urutan dari ini kain-kain yang dipakai, yang kita pakai dulu pertama apa? Ini harus urut, awas kalau nggak urut hewer ya. APD kita ya, ya celemek dan lain-lain. Sebentar, ini baju pasir apa bajunya teman-teman ini? Tujuannya apa ini? Ini baju pasien. Ini penolong. Oh, sama banget. Baju pasien taruh di paling bawah. Oke, jadi APD penolong. Sudah apa? APD penolong ditaruh paling atas ya. APD penolong apa aja? Yang kita pakai apa dulu? Terus apa lagi? Tadi tuh kayak habis skor dari situ. Udah bawa beli sekali. Ya celongannya sama lagi. Kacamata. Enggak usah ambil, nggak apa-apa, ini dicatat ya. Itu disiapkan harus lengkap. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita apa? Alatnya lagi ya, kita pakai apa? Usul kita siapkan di sana. Terus apa lagi? Handuk bokong ya, handuk ditaruh di mana? Kemudian bokong itu apa? Nanti dibentuk bagaimana? Segitiga kecil ya. Kemudian kita siapkan apa lagi? Sebenarnya butuh 1 duk lagi, pakai itu aja. 1 duk lagi biasanya ditaruh di perut ibu karena tangan kita nanti kalau FAK3 satunya kotor. Ini tapi opsional ya. Terus kemudian butuh apa lagi? Handuk pengganti atau bedong pengganti ya. 1 cukup. 1 biasanya cukup kalau nggak basah sekali ya. Kalau nggak 2, tapi 1 saja yang disiapkan. Terus setelah itu topi bayi untuk IRD. Terus kemudian apa? Celana dalam ibu, bedong bayi, baju bayi di meja bayi, tidak cerita ya. Kemudian penutup ini ya, nggak harus kami dari ibunya mau pakai selimut atau kain juga boleh, tapi ini adalah untuk mempermudah pengecekan 2 jam postpartum ya. Nanti kalau sudah pindah baru lepas. Ini yang harus kita siapkan dan urut ya. Ini saya mau mata sudah bisa ya untuk set bayi ya. Sudah bisa. Ya, salah resusitasi set bayi kan sekalian disiapkan. Sudah bisa ya. Di sini harus siap apa? Terus apa lagi? Setting meja sudah bisa ya.
setting meja resusitasi. Nah, apa aja? Bagaimana cara setting mejanya? Ada 3 kain. Kain pertama buat apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Pengganjal leher, bukan bantal ya. Oke, terus apa lagi? Resusitasi setnya. Ini tidak disiapkan kah? Tidak ya. Oke, itu harus ada. Jadi satu set persalinan itu. Terus nata ininya pangkal dengan pangkal. Jadi begini. Oke, semua begini ya, pangkal dengan pangkal. Ini bisa kita siapkan di sini juga, karena kadang kalau beberapa kondisi kita perlu melakukan penghisapan mulai dari sini ya, yang dengan mekonium itu. Kalau tidak dengan mekonium kita bisa memproses di meja resusitasi. Oh iya, dicobain berapa set yang disiapkan? Didokainnya berapa set ya? Berapa ampul didokain? Ya minimal 2 ya. Jadi sebenarnya kalau kita untuk kasus kegawat darurat, misalkan oksitosin untuk berapa? Oksitosin itu 8 ampul ya, sampai jika ada nanti kasus gawat darurat. Nah itu harus ready per pasien seperti itu. Tapi kalau normal saja kita hanya butuh berapa? 2. Oksitosin butuh berapa? 2 saja, itu sudah red plus, sudah termasuk ya. Jadi begitu. Kemudian timba ini ada sampah medis, sampah non medis, ada tempat pakaian kotor, ada tempat satu lagi dekontaminasi. Jadi ini cukup apa kurang? Kurang gitu ya. Sebelum kita ke prasat, alatnya dibetulkan dulu. Jadi timba minimal ada 4. Oke. Terus kemudian ini ada 2. Ini nanti kalau di lab di NJ ada raknya sekalian ya. Ini adalah untuk apa? Membersihkan ibu. Isinya apa ini? Iya, nggak harus disapu di sekarang sebenarnya ya. Jadi ini sifatnya air bersih atau air DTT. Jadi beda dengan prinsip ketika memandikan. Terus ini jangan lupa ya, harus dikasih kresek, kresek kecil karena nanti untuk proses selanjutnya. Kemudian kita perlu vulva hygiene ya, perlu vulva hygiene. Tapi sudah disiapkan di lab seperti ini ya. Bagus tuh kemarin pakai seperti ini juga, atau air dengan kapas. Iya. Iya, pakai air yang normalnya ya, pakai air biasa. Jadi ada 2 kom, air DTT sama kapas. Iya. Kemudian satu lagi, karena kita akan heading, kemungkinan kita membutuhkan bol tampon. Jadi agar ujung perdarahannya jelas, biasanya dikasih tampon dulu di atas. Nah kemudian agar darah tidak mengalirkan, kemudian kita heading gitu. Nah, jadi kurang ya, kalau ada siapkan bol tampon yang bulat, ada ekornya, benang putih itu ya. Oke, sama
cadangan-cadangan untuk mengecek pendarahan atau kondisi yang lainnya boleh di sini. Jadi ini juga kurang 1. Baik, kemudian untuk di bayi ditambahkan perawatan semuanya ya, vitamin K ada di sini, antibiotik profilaksis ada di sini, ditaruh di cucing. Ya, cucingnya nggak harus cucing yang stainless sebenarnya, kecuali stainless itu biasanya dipakai untuk naruh obat, naruh povidone iodine ya. Tapi kalau kita naruh benda begitu saja, pakai cucing yang melamin juga boleh. Kemudian apa ini namanya, termometer ya, kemudian ditata seperti itu tadi. Dan ini berdekat dengan penolong. Nah, jadi settingnya seperti itu, ini berdekat dengan penolong. Ada pertanyaan untuk setting? Nah, jadi ini diingat-ingat ya. Untuk setting tidak saya ulangi lagi nanti di sini. Kemarin kelas 1 sudah kan ya? Kelas 2 juga sudah, videonya saya rasa juga sudah punya. Dulu pernah saya kirimkan link untuk yang buzulin ya, bisa dilihat lagi. Goal saya siang ini adalah keterampilan Anda ketika sangga susu. Nah, biasanya yang agak susah adalah di situ. Kemarin sudah praktek semua? Nggak cukup waktunya ya kayaknya ya. Nah, sebelum kita masuk lab minggu depan, kita coba mempraktikkan sangga susu di sini. Oh iya, sebelum sini balik lagi ke VT. Tadi bidang bot kayaknya terlupa ya. Nah, setelah tadi kita tahu penurunan bagian terendah janin apa, kita lihat bidang botnya dia di bot. Itu biasanya seiring dengan pembukaan ya. Jadi berbanding lurus pembukaan bidang bot sama eksternal itu normalnya. Kalau ada anomali, ada tidak sinkron, itu berarti nanti kemungkinan bisa terjadi kasus sama. Ya, tadi kita sampai ke bagian terendah janin adalah belana kepala, kemudian kita tahu akan cari susurannya ya, ada himpitan atau tidak, jarak atau tidak, itu nanti untuk memperkirakan misalnya secara persakitan atau tidak. Terus kemudian cari apa lagi? Nah, kalau kita sudah punya checklist PT teman-teman, checklist PT sudah punya. Pakainya tali pusatnya kita jepit itu tidak boleh ya, karena kalau kita jepit yang menjadi bayinya meninggal. Karena kan pasokan oksigen sama nutrisinya sudah tidak ada, terhimpit. Nah, jadi itu yang kita waspadai ya. Oke, setelah itu apa lagi? Bidang di awal ya, sebelum masuk ke susuran. Setelah amniotomi juga nanti dievaluasi penurunannya, ada penambahan atau tidak harusnya. Setelah dilakukan amniotomi biasanya kepala akan semakin turun. Oke, terus apa lagi? Adakah bagian kecil dari sekitar kepala? Ya, itu garis besarnya untuk VT secara detail nanti akan ada di checklist. Ketika sudah VT, sudah amniotomi, kemudian ibunya tidak ada dis, yang terjadi adalah kita istirahatkan ibunya, kita cek ya di pantograf, karena pantograf kalau masih di kala 1 diisinya halaman depan adalah saat itu juga. Jangan lupa di sela-sela kontraksi kita mengecek nadi ibu, mengecek ISDJJ. Jadi itu tidak boleh terlupa. Kemarin sudah disampaikan sama Bu Agusti juga ya. Oke, setelah itu ternyata ibunya ada kontraksi, yang kita lakukan apa? Terus kita bagaimana? Iya. Kalau lagunya gimana lagunya? Menyiapkan diri, menyiapkan alat. Setelah tadi kita pastikan pembukaan lengkap, memimpin ibu untuk ketika ada bagaimana, ketika tidak ada bagaimana, itu yang kita ingat ya. Nah, ini tidak ada dis, berarti kita lakukan apa? Ketika tidak ada dis
teknis yang kita lakukan? Ya, oh, jadi sama lagi. Boleh. Jadi menyampaikan perkembangan persalinannya seperti apa. Disampaikan saja Ibu nanti kalau ini pembukaannya sudah lengkap, Ibu sudah siap untuk bersalin ya. Tapi kita lihat nanti prosesnya seperti apa. Ibu sekarang kalau mau minum kiri dulu boleh, Ibu mau minum juga boleh. Ibu santai saja dulu istirahat ya, mumpung tidak ada kontraksi. Kalau ada kontraksi maka Ibu boleh menerang karena pembukaannya sudah lengkap ya. Ketika itu kita sudah bersiap semuanya, tahu pembukaan lengkap. Nah, kalau hisnya itu adikuat dalam 10 menit itu bisa sampai 4 sampai 5 kali dalam 10 menit. Berarti jeda di antara kontraksi berapa kira-kira? Iya, 2 menit atau 3 menit. Kalau sudah adikuat 2 menit ya. Jadi di antara itu berarti kita pakai saja APD lengkap. Nah, pakai APD lengkap kemudian menelan kan. Nah, kalau sudah kroning, kepala tampak berapa senti? 5 sampai 6 cm. Saya nggak pakai APD ya. 5 sampai 6 cm yang kita lakukan adalah iya, handuk dibereskan selimutnya, nanti akan dipakai lagi, kita taruh di sampingan atau di sekitar ibu. Kemudian ini tadi sudah dipakai ya, sudah saya pakai. Kemudian kita pasang handuk. Handuk cara pasangnya bagaimana teman-teman? Ya, horizontal ya. Nah, handuk kemudian bokong. Bokong di mana? Pasang di mana? Ini ya. Pasang seperti ini. Handuk bokong ini kalau sudah kroning namanya ya. Kalau sudah kroning. Ya, kalau sudah kroning ya. Kemudian ada beberapa teknik, kadang nanti penolong itu langsung di sini dikasih handuk lagi atau bedong lagi. Ada juga yang ditaruh di sini. Tekniknya juga macam-macam. Ini ada juga yang panjang. Ada yang pakai handuk. Ada juga yang pakai bedong. Nah, untuk bedong itu biasanya untuk mempermudah ini macam-macam ya. Ada juga yang dilipat karena nanti dimasukkan ke bagian bawah badan bayi. Jadi satu sisi itu dilipat. Seperti kipas-kipasan kertas kalau kita membuat. Tujuannya apa? Nanti kalau mengganti sisi ini langsung ditaruh di nanti tinggal tarik. Itu untuk mempermudah saja. Karena bayi itu licin ya. Nggak begini juga boleh, asal tidak bingung bagaimana cara naruhnya. Nih, kalau kita pakai kalau kita pakai handuk ya biasa saja. Gantinya nanti dari sisi yang tidak ada tali pusatnya, otomatis dari sisi yang sebelah sini sama aja. Jadi opsinya pilih handuk atau bedong. Saya sarankan handuk untuk bayi baru lahir itu handuknya yang lebar, jangan yang kecil, nggak bisa menggambar seluruh tubuh, apalagi rawan terjadi hipotermia ya. Misalkan pakai bedong saja. Terus sekarang fokus saya adalah sambal susuk ya. Kemarin sudah diajarkan sama Bu Sulin. Jadi kepala bayi ketika lahir itu kan menghadap salah satu bahan itu yang tampiring kanan, piring kiri seperti itu. Ketika dia dari awal aja ya, dia tampak 5 sampai 6. Yang kita lakukan adalah satu tangan kita melakukan langkah namanya apa? Stand ini kita mengikuti lekuan dari ya. Jadi tangan kita jangan kaku begitu, nggak bisa, tapi tangan kita mengikuti lekuan dari Nah, tujuannya apa? Mencegah terjadinya laserasi ya.
apa? Dia nggak boleh memberikan taruh ke atas. Ya, mengurangi resiko robekan pada vulva vagina. Kemudian untuk proses dari intrauterin ke ekstrauterin agar tidak terlalu cepat, jadi biar adaptasinya lebih bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi dia otomatis itu mengikuti kurva jalan lahir itu kalau teman-teman lihat dipotong itu adalah arahnya seperti seret. Nah, jadi dia itu akan keluar mengikuti kurva jalan lahir. Kita tidak mendorong dia masuk, hanya menahan. Dan tidak plak memegang vulva vagina tidak boleh. Kita nggak capek itu nggak boleh ditaruh di vaginanya ibu ya. Jadi ngambang begini, diingat-ingat. Posisi tangan bagaimana? Boleh begini, pokoknya menahan agar tidak terjadi defleksi maksimum. Saya ini berada di sebelah kanan ya, tapi karena saya praktek kan saya berada di sini. Nah ini menahan defleksi maksimal, dia akan keluar dengan sendirinya. Nah kalau sudah seperti ini yang kita lakukan apa? Sebelum ditunggu perputaran kita lakukan cek kita kali pusat ada atau tidak ya. Kalau cek seperti ini dipegang, kemudian kita cek kalau ada, kalau longgar dikeluarkan langsung. Kalau dia sempit yang kita lakukan adalah klem urut, klem potong. Iya. Kalau longgar dikeluarkan lewat atas kepala bayi. Kalau ditanya arah, diklem dulu, diurut kita di atas perut bayi ya, kemudian diklem lagi baru dipotong. Kalau sudah nggak usah dipegang hingga arah. Biarkan bayi melakukan putar paksi luar dengan sendiri. Dia mau ke sumbu kanan atau sumbu kiri terserah. Nah, di sini kita akan melakukan sangga susur. Sangga susur ini kita tidak melakukan traksi, kita tidak melakukan tarikan, kita hanya membantu proses persalinan ya. Jadi agar tidak terlalu cepat seperti itu, atau membantu untuk mengeluarkan. Jadi tenaga utama bukan di tangan kita, tapi tetap di ibu. Ini nggak usah menelan terus, dia akan keluar dengan sendiri. Ingat posisinya, tangan dominan berada di atas. Kita tidak atau tidak, kita yang tahu ya, teman-teman yang tahu ya. Jadi tangan dominan berada di atas, tarik jurang bawah untuk melahirkan bahu, bukan lengan. Bahu, bukan lengan. Ya kalau bahu sudah lahir ya sudah. Ganti tarik jurang atas untuk melahirkan bahu bawah atau bahu belakang. Paham? Bukan lengan, nggak usah sampai set, nggak boleh cepat itu nanti ya. Jadi hanya bahu saja, bahu atas, kemudian bahu bawah. Kemudian kalau sudah segera sangga. Gini, saya keluarkan permisi begini. Jadi ini disangga dengan lengan bawah, menyangga di kepala ini ya, menyangga. Nah setelah menyangga ini harus disatukan, kalau tidak nanti ini kemana-mana timbul laserasi ya, karena tidak ada stenang lagi, kita sudah fokus ke sangga susu. Kemudian tangan yang atas apa? Tangan yang atas itu berada di depan vulva, yang gerak tangan kanan, yang gerak tangan kanan. Nah ini menyatukan seluruh bagian tubuh bayi sampai ke mata kaki, jangan sampai lutut, sampai ke mata kaki. Disatukan, terus disatukan sampai ke mata kaki. 3 penilaian awal tangan. Apa? Paham? Oke, itu kalau ada sana ya, saya ulangi kalau ada di sini. Sternum tidak saya praktekkan ya, bisa saya rasa. Yang susah kalau ke pasien langsung ya. Oke, jadi posisi berada di sini. Ketika kepala dua sudah tahu ya, sudah ya, tangannya sternum satu dengan kepala agar tidak terjadi defleksi maksimal. Oke, kemudian cari lilitan, kemudian bayi akan otomatis putar ke kanan kiri, nggak usah bingung, nggak usah dipegang, biarkan dia putar sesukanya. Kalau tidak ada gangguan fisiologis yang akan berputar sendiri dalam waktu yang cepat ya. Kemudian kita segera, kalau sudah menghadap, segera kita lakukan curam bawah untuk melahirkan bahu depan, curam atas untuk melahirkan bahu belakang. Kita melakukan penyanggaan di depan vulva, kemudian kita lahirkan seluruh tubuh bayi sampai ke mata kaki diangkat, 3 penilaian awal kemudian dilahirkan. Oke. Ada pertanyaan sampai langkah ini? Ada pertanyaan sampai langkah ini? Belum. Sudah, kalau
sudah sambil diangkat, nggak usah sekarang terus nilai kelamaan nanti ya. Jadi yang ditutup adalah seluruh tubuh bayi kecuali muka. Yang dikeringkan adalah seluruh tubuh bayi kecuali telapak tangan. Kalau ada vertikasiosa bagaimana? Kenapa nggak boleh dibersihkan? Iya, karena vernix itu adalah lapisan lemak yang fungsinya adalah untuk menyelimuti tubuh bayi untuk mencegah terjadinya hipotermia. Itu akan dimandikan, itu akan hilang dengan sendirinya ya. Gak usah digosok-gosok itu nggak apa-apa. Bau bayi memang begitu. Oke, terus yang kita lakukan apa? Kita keringkan. Keringkan ini sebenarnya adalah sambil stimulasi ya. Jadi sambil stimulasi. Dikeringkannya sudah diajari ya sama Mbak Gusti ya. Sudah ya. Jadi kalau mukanya terlalu basah juga kita bersihkan. Bagian muka dibersihkan, dada, lengan, bagian ujung-ujung jari nggak usah terlalu dibersihkan karena itu nanti yang akan dicari bayi nyari untuk dia IMD. Nanti kita arahkan kepalanya, tangan diletakkan di dekat puting ibu ya untuk dari IMD. Kemudian semuanya dibersihkan sampai ke bawah dan bagian belakang juga. Nah kalau sudah baru dilakukan penggantian ya. Penggantian sudah diperhatikan sama Mbak Gustin kan ya. Sabun, nih. Pemotongan sudah bisa ya.